berdasarkan kategori zona COVID-19 yang ada di Kabupaten Poso ini, beberapa daerah kita itu kategorinya adalah zona, lebih banyak zona hijau. Yang patut kita waspadai, 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso itu adalah wilayah Kecamatan Pamona Selatan, kemudian wilayah Poso Kota Utara, dan wilayah Kecamatan Lore Utara. Dia masuk di zona merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Dengan berjalannya waktu, pada saat ini hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020, kami gugus tugas COVID-19 Kabupaten Poso dalam situasi-situasi yang terbaru ingin meneruskan informasi yang penting kepada masyarakat Kabupaten Poso di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, agar masyarakat juga mengikuti perkembangan situasi terakhir tentang COVID-19 yang saat ini kita alami bersama. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, dengan perjuangan bersama, dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama juga dengan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, sehingga perjuangan kita bersama untuk melawan COVID-19 di Kabupaten Poso ini dalam perkembangannya sangat baik sekali. Untuk itu kami ingin menyampaikan kepada masyarakat, juga kepada rekan-rekan wartawan, agar juga diteruskan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bahwa saat ini kasus yang terkonfirmasi positif dari 12 masyarakat kita yang dinyatakan positif COVID-19, itu 7 orang sudah dinyatakan sembuh, dan saat ini masih ada 5 orang lagi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, dan akan nanti disampaikan secara lengkap oleh juru bicara nanti COVID-19. Kemudian dari PDP yang ada itu sangat baik sekali perkembangannya. Sudah ada 12 yang sembuh dari 13 PDP yang ada, nanti akan juga disampaikan oleh Dr. Marwan. Dan juga tentang ODP, itu dari 26 kasus yang ada, selesai dipantau itu 22, dan seterusnya akan juga disampaikan oleh Dr. Marwan. Termasuk pelaku perjalanan itu saat ini tinggal berjumlah sekitar 870 dari jumlah 9.602 pelaku perjalanan yang masuk di wilayah Kabupaten Poso. Dan kita juga patut bersyukur untuk orang tanpa gejala yang sudah kita data di Kabupaten Poso ini dari 180, itu sudah ada 147 orang yang kita pantau, itu sudah selesai dipantau. Dan kita patut bersyukur hari ini pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Palu atas nama Tuan S dan Tuan H itu sudah dinyatakan sembuh, dan hasil swab terakhir itu yang 2 kali ya, itu sudah negatif. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Tuhan, dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu ini tidak ada lagi penambahan kasus baru yang terjadi di Kabupaten Poso. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Dr. Marwan selaku juru bicara
gugus tugas COVID-19 untuk menyampaikan secara rinci, secara lengkap, sehingga masyarakat Kabupaten Poso ini tidak resah ya, karena banyak sekali berita-berita di luar sana yang membuat masyarakat menjadi panik, takut dan khawatir. Kita tidak boleh panik, kita tidak boleh khawatir, tetapi harapan kami gugus tugas menyampaikan ke masyarakat, tetap kita harus waspada. Kata kuncinya waspada dan ikuti semua anjuran dari pemerintah, dari gugus tugas COVID-19. Baik, pada kesempatan ini saya akan membacakan situasi terkini kasus COVID-19 di Kabupaten Poso bertanggal Rabu 3 Juni 2020. Yang pertama, untuk pelaku perjalanan total 9.602, selesai dipantau 8.732 atau 90,9%. Saat ini dipantau sudah berkurang, tinggal 8.800. Kami ulangi, saat ini dipantau 870 orang, kurang lebih 9,1%. Kemudian untuk kasus OTG, orang tanpa gejala, dari total 180 orang, selesai dipantau 147 orang, saat ini dipantau berkurang tinggal 33 orang. Adapun orang-orang yang masuk dalam status OTG ini tersebar di wilayah Puskesmas Pendolo, Puskesmas Mayoa, Puskesmas Mapane, Puskesmas Kayamanyan, dan Puskesmas Lawangan. Kemudian untuk status ODP, dari total 26 orang, selesai dipantau 2, saat ini tinggal 3 orang. Untuk 3 pasien ODP tersebut tersebar di Puskesmas wilayah Puskesmas Guasa, wilayah Puskesmas Mapane, dan Kayamanyan. Dan untuk 3 orang pasien ODP tersebut, 2 orang melaksanakan isolasi mandiri di rumah, sedangkan 1 pasien dirawat di hotel wisata sementara ini. Sebagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh Ketua Gugus Bapak Bupati, bahwa untuk beberapa waktu terakhir ini pasien dengan status ODP sementara ini dalam posisi 0 dari total 33 pasien. Kemudian untuk status pasien yang terkonfirmasi, dari total 12 orang, selesai dipantau 7 orang, dan saat ini dipantau 5 orang. Jadi untuk saat ini 5 orang, dari data awal 7 orang sebelumnya sudah berkurang 2 menjadi 5, dengan rincian sebagai berikut, bahwa pasien 07 Tuan S 34 tahun dan pasien 08 Tuan H 40 tahun, keduanya dirawat di Rumah Sakit Anutapura. Pada saat ini, pada hari ini sudah dinyatakan sembuh dan sudah akan dipulangkan ke rumah dengan harapan bisa melakukan isolasi mandiri dan rawat jalan apabila ada hal-hal yang perlu diperiksa. Kemudian perlu kami jelaskan perkembangan
dari 5 pasien yang kita rawat di Rumah Sakit Umum Poso, bahwa tanggal 2 Juni 2020 sudah dilakukan evaluasi swab pada beberapa pasien tersebut dengan rincian untuk pasien 03 atas nama AW 11 tahun pada tanggal 2 kemarin dia melaksanakan evaluasi swab yang ke-9, dan nanti hari Kamis akan dilaksanakan evaluasi swab yang ke-10. Untuk pasien 010 Tuan I 45 tahun dilaksanakan evaluasi swab yang kedua. Untuk pasien 011 dan 012 Yang betul itu masing-masing 011 Nyonya M 42 tahun, pasien 012 anak RH 5 tahun. Hari Selasa dan hari Kamis besok akan melaksanakan evaluasi swab yang pertama dan kedua. Kemudian untuk pasien lainnya, pasien 09 atas nama Nona SM 23 tahun masih menunggu hasil evaluasi swab yang pertama dan kedua. Untuk pasien Tuan S 55 tahun yang kita rawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisata, itu sudah dilakukan pemeriksaan swab yang pertama dan kedua, sementara juga masih menunggu hasil. Perlu kami tegaskan kembali sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Gugus tadi, bahwa 2 minggu terakhir ini kita di Kabupaten Poso ini khususnya, bahwa belum ada penambahan kasus yang baru. Dengan harapan ini kita bisa pertahankan sampai ke depan, dan tentunya saya mewakili gugus tugas Kabupaten Poso mengharapkan seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan protap-protap kesehatan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam COVID, Poso cerdas, Maroso. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso tentang kategori zona COVID-19 untuk di wilayah kita, Kabupaten Poso. Jadi berdasarkan skenario penularan yang dirilis, yang dikeluarkan oleh WHO pada tanggal 16 Maret tahun 2020, bahwa itu ada 4 zona yang harus mendapat perhatian dari kita semua. Sebenarnya ada 5, tetapi yang sementara ini saya akan sedikit menjelaskan 4 zona. Zona yang pertama adalah zona hijau, ya. Yang disebutkan zona hijau adalah zona tidak ada kasus, tidak terdapat kasus yang terlapor. Nah, itu namanya zona hijau. Kemudian zona kuning adalah kasus yang sporadik, di mana satu atau beberapa kasus imported atau penularan secara lokal, itu dinamakan zona kuning. Kemudian zona jingga itu berdasarkan klaster yang ada, di mana hal ini didominasi oleh penularan lokal yang berkaitan dengan rantai penularan. Kemudian yang keempat adalah zona merah, yaitu penularan ini didasarkan atas komunitas. Tidak diketahui sumber rantai penularan dengan jumlah kasus yang besar atau peningkatan kasus dengan tes positif melalui pengujian sampel secara masif dari lab yang kompeten. Nah, itu dikatakan penularan komunitas
yang terjadi di zona merah. Kemudian berdasarkan kategori zona COVID-19 yang ada di Kabupaten Poso ini, beberapa daerah kita itu kategorinya adalah zona, lebih banyak zona hijau, ya, zona hijau atau green. Terdapat di wilayah yang tidak ditemukan kasus ODP, kemudian kasus OTG, PDP, dan tidak terdapat kasus yang terkonfirmasi tentang COVID-19. Ini ada beberapa kecamatan yang di kategori zona hijau, antara lain Lore Barat, kemudian Lore Selatan, Lore Tengah, kemudian Poso Pesisir Utara, Lore Peore, Pamona Utara, Poso Pesisir Selatan, Pamona Tenggara, Pamona Barat, Pamona Pusalemba, Pamona Timur, Lage, Poso Kota Selatan. Ini masuk dalam kategori zona hijau. Kemudian yang zona kuning itu adalah merupakan wilayah yang ada ditemukan kasus ODP, kemudian kasus OTG dan PDP yang bukan COVID-19. Nah, ini ada 2 kecamatan yang masuk di zona kuning atau yellow, yaitu Poso Pesisir dan Poso Kota. Dia masuk dalam kategori zona kuning. Kemudian yang ketiga adalah zona orange, itu masuk pada wilayah yang ada ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 dari 1 klaster dan tidak ada penularan lokal. Ini hanya ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Lore Timur. Kategorinya adalah cukup berat, ya. Jadi kalau hijau itu ringan, sedangkan kuning itu sedang, untuk orange cukup berat. Kemudian di wilayah kita di Kabupaten Poso ini ada 3 kecamatan yang kita kategorikan pada posisi zona merah atau red. Ini kasusnya bisa dikatakan berat, yaitu wilayah yang ada ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan penularannya berasal dari beberapa klaster dan atau terdapat penularan lokal dan atau adanya penularan yang tidak diketahui sumbernya. Nah, yang patut kita waspadai 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Poso itu adalah wilayah Kecamatan Pamona Selatan, kemudian wilayah Poso Kota Utara, dan wilayah Kecamatan Lore Utara. Dia masuk di zona merah atau kategorinya berat. Kemudian ada 1 lagi zona yang dikatakan berwarna hitam, itu adalah wilayah yang ada ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan terdapat penularan lokal yang sudah tidak terkendali. Nah, itu dikatakan warna hitam atau black. Dan alhamdulillah di Kabupaten Poso ini untuk yang zona hitam ini kita tidak ada, atau bisa dikatakan wilayah yang kritis. Bapak Ibu sekalian, kemudian perlu diketahui bahwa di wilayah kita ini itu terdapat 24 puskesmas yang ada. Dari 24 puskesmas yang ada, itu ada 17 puskesmas yang masuk dalam kategori hijau. Jadi kategorinya hijau itu ada 17 puskesmas. Kemudian yang masuk di kategori kuning itu ada 3 puskesmas
Yang masuk di kategori orange itu ada 1 puskesmas. Kemudian yang masuk di kategori merah atau red itu ada 3 puskesmas. Dan untuk yang zona black atau hitam itu 0, tidak ada. Jadi ingin kami sampaikan bahwa zona-zona ini adalah bersifat dinamis. Update zona ini dilakukan setiap minggu, terutama setiap hari Senin. Dan penurunan zona, baik itu zona merah, kemudian jingga, itu setelah 7 hari tidak ditemukan kasus positif baru. Kita bersyukur. Jadi Kabupaten Poso ini kalau dilihat dari laporan yang ada, selama sudah kurang lebih 2 minggu berturut-turut kita tidak ditemukan lagi yang positif COVID-19, berarti kita sudah menurun untuk zona kita di Kabupaten Poso. Nanti akan kita laporkan ke Dinas Kesehatan ya, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk merubah status Kabupaten Poso dari zona merah mungkin bisa turun ini ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso ya, ikuti anjuran dari pemerintah. Ikuti anjuran dari pemerintah. Kemudian kemanapun saudara berada, terutama keluar dari rumah, usahakan selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan ya, karena semua permasalahan tentang COVID-19 itu tergantung di tangan kita ini. Apabila kita mampu menjaga kebersihan tubuh kita, menjaga kebersihan tangan kita ya, setiap memegang sesuatu, setelah itu usahakan cuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Kalau tidak, gunakan hand sanitizer ya, untuk membersihkan tangan kita dari virus atau bakteri ya, yang mungkin menempel di benda-benda yang kita tidak ketahui. Saya yakin dan percaya dengan cara itu kita akan mampu memutus mata rantai penularan COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari kita bersama-sama bersatu untuk melawan COVID-19 ini. Jangan kita terpecah dengan hal-hal atau berita-berita yang bisa membuat situasi kondisi daerah kita ini menjadi tidak baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Poso cerdas, Maroso. Salam COVID.